Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jonathan Panji Pamungkas dari program studi Industri Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan teknis persidangan dan persidangan dalam milenialisme. Di sini saya akan menjelaskan definisi persidangan dulu. Apa itu persidangan? Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketepatan. Putusan persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan, di mana segala forum formal apapun itu yang dilanjut dalam sebuah persetujuan itu adalah definisi dari persidangan, yang dimana akan disepakati kesepakatan bersama melalui persidangan. Unsur-unsur yang ada di persidangan itu ada tempat atau ruang sidang, 2 waktu dan acara sidang, dan ketiga itu perlengkapan sidang. Kayak perlengkapan sidang itu ada apa sih? Kayak pertama yang ada hakim itu kayak palu dan ketikannya, lalu ada hakim pembantu, hakim dan pencatat, lalu di mana ada presidium sidang yang saya jelaskan. Di presidium sidang itu ada presidium pertama, presidium kedua dan ketiga. Presidium pertama adalah yang memutuskan bahwa hasil kesepakatannya nanti seperti apa. Ada presidium pembantu, itu yang membantu presidium 1, dan presidium 3 yang akan menjadi sekretaris pembantu mencatat jalannya sidang yang berlangsung. Mekanisme persidangan. Setiap organisasi mempunyai aturan tersendiri dalam melaksanakan persidangan, baik dari segi quorum maupun dari segi pelaksanaannya. Jadi di sini banyak teknisi persidangan yang berbeda-beda dalam organisasi, tapi tujuannya tetap satu, tetap memahami dalam persidangan itu mencari sebuah hasil dalam persidangan. Mungkin dari setiap organisasi mempunyai tahapan sidang yang berbeda-beda, tapi maknanya sama tetap. Mungkin kalau sedikit cerita apa yang teknik persidangan yang ada di dalam kampus saya itu seperti teknik sidang. Ada 3 presidium, dan presidium 1 itu untuk melakukan hasil final. Presidium 2 itu yang membantu, presidium 3 itu sebagai pencatatnya. Sifat persidangan juga itu ada sifat sidang tertutup, di mana sidang tertutup itu hanya orang tertentu saja yang bisa datang ke dalam sidang tersebut. Dan kedua ada sidang terbuka, di mana sidang terbuka ini terbuka untuk luas bagi kalangan siapapun yang akan datang ke persidangan, di mana sidang ini tidak tertutup. Jadi sidang ini bisa disaksikan oleh beberapa pihak, di mana biar semua pihak tahu hasil dari persidangan itu. Aturan sidang peserta dalam proses persidangan dibagi menjadi 2, yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh adalah pengurus atau anggota penuh dalam suatu organisasi, sedangkan peserta peninjau adalah orang-orang yang diundang atau pihak yang bukan anggota penuh namun hadir dalam persidangan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan hak peserta ya. Peserta penuh, ada hak peserta untuk dilakukan hak berbicara. Hak berbicara yaitu halnya untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, menunjukkan untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Hak yaitu menentukan pilihan dalam proses pemilihan. Hak dipilih. Hak dipilih itu yaitu untuk dipilih dalam proses pemilihan.
Yang kedua itu adalah hak peserta peninjau, di mana hak yang dimiliki oleh peserta peninjau hanyalah hak berbicara. Jadi peserta peninjau hanya memberikan untuk meninjau layaknya untuk hak berbicara. Kewajiban peserta di dalam persidangan, pertama menjaga ketenangan dalam persidangan, tertib dalam persidangan. Yang ketiga itu berpartisipasi dalam mencari penyelesaian permasalahan yang dibicarakan, serta ikut serta menyumbang buah pikiran yang positif yang bermanfaat, kayak sebuah inovasi dan inovatifnya dalam sebuah permasalahan untuk menyelesaikan sebuah dalam persidangan. Presidium dan sidang presidium, pimpinan sidang ini apa? Saya akan menjelaskan presidium. Pimpinan sidang dipilih oleh suatu permusyawaratan melalui sidang pleno yang dipandu oleh panitia pengarah steering komite. Presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya sidang. Presidium sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. Anggota presidium sidang ada 3, presidium 1, 2, dan presidium 3. Aturan ketuk palu. Di sini saya akan menjelaskan aturan ketuk palu. Yang pertama, 1 kali ketukan, dan kedua 2 kali ketukan, 2, 3 kali ketukan adalah 3, dan ada keempat lebih dari 3 kali ketukan. Di sini saya akan menjelaskan ketukannya. 1 kali ketukan menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Yang kedua, mengesahkan keputusan kesepakatan peserta sidang poin per poin, keputusan sementara. Memberi peringatan kepada peserta sidang agar tidak gaduh. Ya, habis itu mencabut kembali skorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama sehingga peserta tidak perlu meninggalkan tempat sidang. Mencabut kembali itu bisa membatalkan ketukan terlebih dahulu dianggap keliru dalam 1 kali ketukan. Yang kedua, 2 kali ketukan. 2 kali ketukan adalah skorsing atau mencabut skorsing dalam waktu yang cukup lama, misalnya istirahat atau lobbying atau sembahyang atau makan, bisa dilakukan dalam 2 kali ketukan. Skorsing ialah penundaan di mana sebuah penundaan dalam persidangan untuk sementara waktu yang dilakukan lobbying. Ini adalah suatu bentuk kompromi dalam menyesuaikan perbedaan pendapat dan pengambilan keputusan. 3 kali ketukan membuka menutup sidang atau secara resmi. B. Itu yang kedua, menegaskan keputusan final akhir hasil sidang. Dalam 3 kali ketukan berulang dipakai untuk menenangkan proses sidang. Itu jika persidangan tidak kondusif. Saya akan menjelaskan di sini membuka persidangan yang dengan benar. Membuka persidangan biasanya diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini sidang pleno 1 dinyatakan buka dalam 3 ketukan tok. Dan menutup sidang dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang pleno saya nyatakan ditutup dengan 3 kali ketukan tok. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam interupsi dalam sebuah persidangan. Yang pertama ada interruption point of question. Yang kedua, interruption point of order. Yang ketiga, interruption point of clarification. Yang keempat, interruption point of information. Yang kelima, interruption of justification. Interupsi dilakukan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu dan berbicara setelah mendapatkan izin dari presidium sidang. Interupsi hanya berlaku selama tidak mengganggu persidangan. Apabila presidium tidak mampu menguasai pengendalian jalannya persidangan, maka panitia mengarah SC
diberikan wewenang untuk mengambil alihnya jalan persidangan atas presidium sidang atau peserta sidang. Tata tertib persidangan hasil kesepakatan seluruh peserta pada saat sidang dengan memperhatikan aturan umum organisasi dan nilai-nilai universal dalam masyarakat. Sanksi peserta yang tidak dapat memenuhi persyaratan dan kewajiban ditentukan dalam tata tertib persidangan akan dikenakan sanksi dengan menertibkan saran, mempertimbangkan saran dan usulan. Dengan ini dengan akhir materi saya dalam mempelajari teknik dan mekanisme persidangan tidaklah cukup memahami sampai ruang ini saja yang saya jelaskan. Oleh karena itu kita memahami bentuk mekanisme persidangan yang dibutuhkan adalah ketentuan dan kemauan dalam mempelajari semua ini. Ya, sekian dari saya sebuah materi yang saya paparkan, saya jelaskan. Saya Jonathan Paji Pamungkas. Dengan ini saya pamit undur diri. Mohon maaf bila apa ada kesalahan. Terima kasih semuanya.